Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati Bapak Ibu. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan perbuat sehingga Ia mendapatkan nama yang begitu berkuasa. Yang Yesus lakukan adalah Ia mengosongkan dirinya. Ia rela melepaskan haknya, kesetaraannya dengan Allah. Ia tidak menganggap adalah satu-satunya hal yang harus dipertahankan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Ketika kita dalam suatu titik posisi tertentu, lalu ada orang lain yang ingin merebut posisi kita, kemungkinan kita mempertahankan posisi kita, mempertahankan hak kita. Tapi Yesus enggak. Dia melepaskan haknya, melepaskan statusnya. Dia rela mengosongkan dirinya sampai mati di kayu salib, sehingga Ia mendapatkan nama di atas segala nama. Ia mendapatkan gelar Kristus dari Bapa, sehingga nama itu begitu berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak dari kita menggunakan nama Yesus, tapi nama itu gak berkuasa apa-apa di dalam kehidupan kita. Gak ada dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Karena cenderung manusia menggunakan nama Tuhan Yesus untuk kepentingan dagingnya. Betapa baiknya Dia. Betapa baiknya Tuhan kita. Ia sebagai Raja yang mulia, namanya terkemuka bukan hanya di dunia ini saja, bahkan juga di dunia yang akan datang. Tapi Yesus rela membiarkan maut bekerja sekuat tenaga dalam kehidupannya. Ia rela turun ke alam maut, mati, walaupun Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik, ditarik ke surga, lalu awan memeluk Dia.
Awan yang sama yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sebelum Yesus terangkat, Ia menjanjikan satu hal. Akan turun roh penolong, roh penghibur yang keluar dari Bapa untuk kita. Pada pagi hari ini rasakan roh itu begitu kuat mengalir. Rasakan hingga kulit tubuh lahiriah Bapak Ibu merasakan gesekan-gesekan, aliran roh itu mengalir. Begitu damai, begitu lembut. Seperti seorang pribadi yang memeluk putra dan putrinya. Karena Bapak Ibu adalah putra dan putrinya yang terkasih. Kita adalah instrumen surgawi bagi Bapa. Berserulah, jangan berdiam diri. Gunakan hati dan mulutmu. Puji Dia. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan, suaraku gak bagus, suaraku jelek Tuhan. Tapi bagi Bapa, suara Bapak Ibu adalah instrumen surgawi. Bapa menciptakan kita sedemikian rupa. Ada roh hidup, ada roh anaknya yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita responi. Mari kita responi. Katakan dari dalam hati Bapak Ibu, Tuhan, ini saya ya Tuhan. Ini saya. Kerjakanlah apa yang baik bagimu di dalam kehidupan saya. Relakan hatimu untuk dibentuk Bapak Ibu. Mungkin rasanya panas, sakit, sesak. Kehilangan orang yang dikasihi, dihianati. Tapi izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih itu memeluk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini. Terima kasih untuk hidangan yang tersedia pada hari ini. Mari kita makan pada pagi hari ini. Kita berkati bersama-sama makanan bagi roh dan tubuh kita. Mari kita kerjakan bersama-sama pekerjaan hari ini Bapa. Tuhan dan Roh Kudus, katakan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu.
Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Rencana apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Engkau yang telah menebus kehidupan kami, agar kami lepas dari kebinasaan, dan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Tuhan, Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbaharui. Sebab dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu, dan sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi kuat bersama-sama dengan Engkau. Kami kenakan pada pagi hari ini mahkota cinta kasih-Mu. Katakanlah amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Surga datanglah pada pagi hari ini. Seperti di surga. Surga datanglah pada saat ini. Surga datanglah. Surga datanglah. Penuhilah kami. Penuhilah kami. Surga datanglah. Allah Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya dekat dengan kasih-Mu Bapa, kami merasa tentram. Engkau yang menerima kami dengan kasih
Dan Engkau panggil kami anak. Dan kami memanggilmu Bapa yang terkasih. Sekalipun dunia melihat rupa, dunia melihat kelemahan dan kekurangan kami, namun Engkau memandang kami sampai kedalaman hati. Tuhan, inilah yang kami tahu. Engkau mengenal hati kami. Engkau menyelidiki kedalaman hati kami, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah Tuhan, inilah yang kami mau. Kasih-Mu menjaga hati kami. Ajar kami untuk menghormati kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami, karena kami mau memberkati nama-Mu yang kudus, supaya kehidupan itu memancar senantiasa. Kami izinkan kasih itu mengikat kami, agar kami menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Kristus, dan Yesus ada di dalam Bapa, agar kami juga di dalam keluarga Allah. Supaya dunia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus dan Engkau Yesus yang tinggal di dalam kami. Saya mengutipnya dari kitab Yohanes 17 ayat 21, Bapak Ibu. Apa yang saya perkatakan bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang diperkatakan adalah apa yang Dia perkatakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapa merasa bahagia bercakap-cakap dengan kita karena roh anaknya Yesus Kristus ada di dalam kita, di dalam pikiran, dan ada di hati kita. Bahkan saat ini Ia mengelilingi kita dengan banyak berkat. Ya, peliharalah keadaan damai ini, karena keliling kita akan ikut berubah menjadi indah sekali. Suasana hatimu menjadi suasana di sekitar kita juga, karena Yesus Tuhan ada di dalammu. Bila kita dapat menjaga suasana hati kita dengan baik, itu menyenangkan hati Bapa. Jagalah damai itu dalam hati. Peliharalah damai itu dalam hati. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Tuhan, masalahku terlalu besar, dadaku sesak Tuhan. Tapi Alkitab berkata, Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Tuhan tahu kekecewaanmu, Tuhan tahu luka hatimu.
Tuhan tahu kerinduanmu. Izinkan Roh-Nya memeluk hatimu, memeluk dirimu. Rasakan kasih-Nya itu memeluk, membelai rambut putra dan putrinya dengan penuh kasih sayang dan cinta abadinya. Rasakan damai itu mendekap, menjerat, mengikat. Puji Tuhan. Haleluya. Sepanjang perjalanan kemarin pagi, saya dari rumah ke sekretariat. Dalam perjalanan Roh Kudus mengingatkan, Ia mengatakan apakah saya masih bisa mengingat kesalahan orang lain yang menyakiti hati saya. Lalu saya berkata, Tuhan, saya ingat tapi bukankah Tuhan izinkan untuk menjadi bahan dalam pengajaran? Lalu Tuhan berkata, enggak. Itu karena kamu masih menyimpan luka hati di bawah alam sadarmu. Kamu belum membereskannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga engkau enggak layak bagiku. Sepanjang perjalanan saya menangis. Saya merasa, Tuhan, saya udah benar hidup di hadapan-Mu. Tapi Tuhan ingin kekudusan, Bapak Ibu. Tuhan ingin kemurnian. Karena Bapa kita yang di surga adalah kudus. Kados, kados, kados. Adonai. Elohim. Kados, kados, kados. Adonai. Elohim. Kudus, kudus, kudus. Kudus Allahku. Kudus Allahku. Ketika Bapak Ibu
masih bisa mengingat kesalahan orang lain. Itu karena masih adanya kerikil-kerikil, masih adanya luka hati yang tersimpan. Dan itu bukan bahan bercandaan. Itu bukan bahan untuk menyampaikan kasih Tuhan dalam pengajaran. Itu adalah luka hati yang harus dibuang. Alkitab mencatat, kita sekarang menjadi wakil Allah di bumi ini. Apapun yang kita ucapkan bersama Yesus, maka Bapa mendukung kita. Apa yang kita ikat di bumi ini, maka akan terikat juga di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi ini, maka terlepas juga di surga. Mari pada pagi hari ini kita katakan bersama-sama, Bapa, hakimilah saya. Roh Kudus, bantu saya untuk mengingat nama-nama yang melukai hati saya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan nama-nama itu, mendapatkan peristiwa-peristiwa itu, lepaskan pengampunan dari dalam hati yang terdalam. Berkati mereka. Katakan, aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan berkat dari Bapa Surgawi untuk mereka, untuk pemulihan mereka, untuk penghidupan mereka, untuk kesehatan mereka. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Jangan biarkan penyakit sampar itu menggerogoti Bapak Ibu. Lepaskan. Luka itu seperti penyakit sampar Bapak Ibu, yang berjalan di waktu siang. Di waktu gelap. Itulah yang membuat seseorang gak layak di hadapan Bapa. Ampunilah, maka Bapa mengampuni kesalahanmu. Ampuni orang-orang yang menyakitimu, dan berkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang gak mudah Bapak Ibu. Memang menyesakan, sakit. Tapi karena Bapak yang mau, kita kerjakan. Karena itu yang mau Bapak. Mungkin kita bisa bicara seperti ini. Bapak, aku gak sanggup, aku gak mau mengampuni, aku gak kuat mengampuni. Sesak rasa dadaku Tuhan. Tapi karena Bapa yang menginginkan, saya mau melakukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku
aku sampaikan. Jadi berhati-hatilah dan bertanggung jawablah dengan perkataanmu, karena Ia mengubah segala sesuatu dengan kuasa-Nya mengikuti perkataanmu. Inilah rasanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sadar kita menjadi satu dengan Yesus Kristus, maka saat itulah kita telah menjadi anak Bapa. Rahasia ini besar, Bapak Ibu, karena Ia kini tinggal di dalam kita. Jika kita hendak berkata-kata, hendaklah itu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita melatih diri untuk dapat menguasai lidah dan perkataan kita. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa seluruh makhluk sangat rindu menantikan saat kita sebagai anak-anak Allah akan dinyatakan? Hal itu dapat terjadi bila kesadaran Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Allah tiba kepada kepenuhan persatuannya dengan pikiran Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya air yang hidup itu diberikan sebagai sarana untuk mencuci bersih semua pikiran-pikiran duniawi sampai kepada akar-akarnya. Dia adalah firman. Dia adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Ia berkata, "Aku adalah air hidup. Aku adalah roti hidup." Dengan memperkatakan firman, setiap saatnya Bapak, Ibu sedang memasukkan air hidup itu ke dalam diri Bapak, Ibu. Roma 8 ayat 18-22 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga telah akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk
sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 20 berkata, karena segala ciptaan telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan dengan sukarela, tapi karena Dia yang menundukkannya dengan harapan. Karena ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari belenggu kebusukan ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Izinkan kasih itu mengalir. Izinkan saya berdoa. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami kelemahan-kelemahan fisik, entah itu bagian kaki sebelah kiri, entah itu bagian leher belakang, entah itu bagian dada yang sesak, angkat tangan Bapak Ibu. Bapak, Engkau lihat tangan-tangannya terangkat. Kiranya kasih dan kemuliaan-Mu tercurah kepada tangan-tangan yang terangkat, dan urapilah tangan-tangan ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman Bapak Ibu, dengan iman pegang bagian yang sakit dan katakan dengan iman kepada Yesus di hadapan penyakit itu. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Tangan-tangan yang Bapak Ibu pakai adalah tangan-tangan yang diurapi. Katakanlah amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata dalam hatinya, tapi bagaimana Sam dengan luka hati? Yang luka hati bisa angkat kedua tangan dan katakan dengan suara yang keras, Tuhan, aku sudah mengampuni. Ya. Aku mengasihi mereka. Aku mencintai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, bagaimana Sam kalau dompetku yang terluka? Bapak Ibu gak usah pukul-pukul dompetnya. Bapak Ibu katakan sekarang, Tuhan, mari kita hadapi ini bersama-sama. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan.
Sembah Dia, sembah Dia. Kalau Tuhan menghendaki kita puasa hari ini, kita puasa hari ini. Kalau Tuhan gak mau kita makan hari ini, kita jangan makan hari ini. Kalau Tuhan mau kita makan hari ini, Tuhan menyediakan berkat-Nya. Biarlah hatimu bersuka karena keberadaan Allah. Karena Ia tidak membiarkan anaknya meminta-minta roti dan mencuri. Allah, Bapamu yang di surga, yang memelihara engkau. Percayalah. Damai itu diberikan kepada kita. Damai itu diwariskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah diberikan kepada mereka yang mau mendekat dan bersatu dengannya. Menjadi satu dengan Allah yang maha besar. Dahulu Paulus masih berharap-harap akan terjadi hal itu. Tetapi sekarang saatnya janji itu benar-benar dipenuhi. Filipi 2 ayat 10 berkatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Injil adalah sarana memperdamaikan segala yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi, sehingga mereka masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Siapa yang berhak menuntun mereka ke dalam kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan ini? Yakni mereka, anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh kasih dan anugerah terlebih dahulu. Segala penderitaan di bumi akan diakhiri, sakit bersalin akan ditiadakan. Mereka adalah Bapak Ibu. Ya Tuhan, biarlah seluruh cara berpikir kami melebur dengan pikiran Tuhan, agar semua pikiran duniawi kami dapat dibersihkan sebersih-bersihnya tanpa terkecuali. Bahkan hal-hal yang sudah kami anggap baik dan wajar juga harus dibuang sampai habis. Bila tidak tepat seperti pikiran-Mu, ajar kami Roh Kudus
untuk berpikir mutlak, cermat, tidak bimbang, tidak ragu, tidak mengira-ira, tapi tahu tepat apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di tempat lain dan yang ada di masa lampau atau di hati seseorang. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran-pikiran dunia semua harus dihapuskan, agar kami hanya memikirkan pikiran seperti Kristus saja. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama ini kita memiliki pikiran duniawi. Kalau kita tidak bekerja keras, bagaimana bisa makan? Kalau aku sakit, aku harus minum obat. Kalau aku tua, tenagaku sudah sangat berkurang, dan lain sebagainya. Semua itu adalah pikiran duniawi yang harus ditahirkan keberadaannya di dalam pikiran kita sampai tidak ada satupun yang tertinggal. Izinkan Ia membuka pengertian dan pikiran kita. Marilah kita memahami pikiran Allah dan kehendak-Nya. Itulah yang membuat kita berpikir dan menginginkan hal yang serupa. Karena hati Bapa ingin mendamaikan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, kepada dirinya sendiri. Untuk itulah kita harus menyalibkan perasaan hati kita di kayu salib, agar perasaan dan keinginan Bapa yang terjadi. Biarlah pada pagi hari ini kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Tidak ada boleh dendam dan benci. Karena Bapa hendak menjadikan kita duta perdamaian kekal, untuk membawa perdamaian di mana-mana kepada semua makhluk, tidak terkecuali ketika mereka mau berlutut di bawah kaki Tuhan dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan diperdamaikannya Bapak Ibu dengan seteru Bapak Ibu, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 16. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa apa yang dikatakannya begitu nyata. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa, kembali mendeklarasikan penerimaan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya juga berkata-kata kepada semua makhluk di sekitar saya dan di sekitar Bapak Ibu pada pagi hari ini, yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, ikutin kami anak-anak Allah pada pagi hari ini berkata bersama-sama, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram, dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali. Karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata Tuhan, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan, kegagalan, kebodohan, penderitaan, perbudakan, dan segala semua yang menjadi bagian iblis. Tuhan, Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya.
Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian, masuk neraka. Kutuk mati muda, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera Sang Pencipta menaungi kita sepanjang hari ini. Tiang awan untuk pagi hingga petang, dan tiang api untuk malam hingga terangnya yang ajaib. Kami menerima itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memateraikan apa yang kami doakan, apa yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan.